Di kahyangan Suralaya yang diselimuti cahaya keemasan dan awan berkilau seperti sutra para dewa, sebuah pertemuan agung digelar. Singgasana tertinggi diduduki oleh Batara Guru, penguasa para dewa, yang hari itu memanggil seluruh kahyangan untuk melaporkan keadaan jagat. Suasana awalnya tenang, para dewa melaporkan keseimbangan alam, doa-doa manusia yang masih terjaga, serta gangguan kecil dari makhluk halus yang bisa diatasi. Hingga tiba-tiba, angin dingin berembus memecah keheningan. Dari balik kabut hitam yang berpilin, muncul sosok yang tak diundang, namun selalu membawa kegelisahan. Dia adalah Betari Durga. Langkahnya pelan, namun auranya membuat para dewa saling berpandangan. Batara Guru mengerutkan dahi. Durga, tidak ada panggilan untukmu. Apa gerangan engkau datang ke pertemuan ini? Durga menunduk, namun senyum tipisnya sulit ditebak. Ampun Paduka, hamba datang bukan tanpa alasan. Hamba membawa kegelisahan seorang ibu. Kegelisahan atas anak hamba, Dewasrani. Nama itu membuat suasana sedikit berubah. Dewasrani, putra Durga, sedang dilanda api asmara. Ia ingin menikahi seorang wanita. Bukan sembarang wanita. Wanita itu adalah Dersanala, putri dari Batara Brahma. Namun masalahnya tidak sederhana. Dersanala telah menjadi istri dari Arjuna. Pernikahan mereka sah di hadapan dewa dan manusia. Bahkan, kandungan dalam rahim Dersanala telah memasuki 7 bulan. Batara Guru menjelaskan dengan tegas, ikatan itu sudah terjadi. Tidak mungkin diputus begitu saja. Dan kandungan itu adalah darah Arjuna. Durga sempat mengaku telah melarang Dewasrani. Ia sudah mengatakan bahwa wanita itu bukan untuknya. Namun, ancaman yang diucapkan anaknya membuatnya goyah. Jika Dewasrani tak bisa menikahi Dersanala, ia akan mengakhiri hidupnya, ucap Durga lirih. Kahyangan mendadak sunyi. Batara Guru terdiam. Namun keputusan tetap keputusan. Takdir tak bisa dipaksakan. Hamba tak bisa mengabulkan permintaanmu. Seharusnya percakapan selesai di situ. Namun Durga adalah Durga. Dengan suara lembut, dengan kata-kata yang disusun seperti benang sutra yang halus, namun mengikat kuat, ia mulai berbicara. Ia mengungkit soal kasih seorang ibu. Tentang bagaimana seorang anak bisa hancur karena cinta yang tak sampai. Tentang bagaimana kahyangan akan tercoreng jika Dewasrani benar-benar bunuh diri. Sedikit demi sedikit, hati Batara Guru yang kokoh mulai retak. Dari sudut ruangan, Narada melangkah maju. Paduka, berhati-hatilah. Lisan Durga manis, namun setiap katanya adalah jerat. Namun Batara Guru sudah terpengaruh. Durga lalu melontarkan permintaan yang membuat para dewa menahan napas. Jika kandungan itu yang menjadi penghalang, percepatlah kelahirannya. Atau singkirkanlah sebelum waktunya. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah pertemuan agung. Membunuh calon bayi, darah Arjuna, darah Brahma. Batara Guru menutup mata. Konflik antara kewibawaan, rasa iba, dan pengaruh Durga kini bertarung dalam batinnya. Akhirnya ia berkata dengan suara berat yang menggema di seluruh Suralaya, "Panggilkan Batara Brahma. Perkara ini tak bisa diputuskan sepihak." Awan bergetar. Petir menyambar jauh di cakrawala kahyangan. Karena jika Brahma mengetahui rencana ini, api amarahnya bisa membakar seluruh jagat. Dan di balik kabut tipis, senyum Durga semakin mengembang. Apakah Batara Brahma akan menyetujui rencana keji itu? Apakah Arjuna akan tinggal diam jika darah dagingnya terancam? Ataukah justru takdir besar sedang menanti kelahiran bayi dalam kandungan itu? Kisah ini belum selesai. Dan ketika api, cinta, dan ambisi bertemu di kahyangan, tak ada satupun dewa yang benar-benar selamat. Batara Brahma melangkah gagah menghadap singgasana Batara Guru. Namun kegagahan itu perlahan memudar ketika pembicaraan mulai menyentuh nama putrinya, Dersanala. Tanpa basa-basi, Batara Guru langsung membuka perkara. Pernikahan putrimu dengan Arjuna seharusnya tidak terjadi. Itu dilakukan tanpa sepengetahuan hamba. Brahma menahan napas. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa pernikahan itu sah. Arjuna memenangkan sayembara, ikatan sudah terjadi. Bahkan kini, rahim putrinya mengandung 7 bulan darah keturunan Satria. Namun Batara Guru tak bergeming. Ia berkata bahwa dirinya hendak mengangkat para dewi untuk mengabdi di kahyangan. Dersanala termasuk yang dipilih, tetapi dengan status menikah dan sedang hamil, ia tak lagi layak. Lalu kalimat itu meluncur seperti petir membelah langit. Pisahkan Dersanala dan Arjuna. Sekarang juga gegerlah seluruh kahyangan. Wajah Brahma memucat. Api yang biasanya menyala di matanya
kini berubah menjadi air mata. Ia tak menyangka ayahnya sendiri memerintahkan hal sekejam itu. Dengan suara bergetar, Brahma menoleh ke belakang pada Narada yang sejak tadi berdiri menyaksikan semuanya. "Wahai Narada, apa yang harus hamba lakukan?" Narada maju selangkah. Suaranya tegas, tanpa ragu. "Jika aku berada di posisimu, wahai Brahma, aku akan memilih kemuliaan anakku daripada kemuliaan pangkatku." Ia menatap Batara Guru dengan tajam. Tidak ada cerita anak dipisahkan dari suaminya tanpa sebab. Apalagi ketika ia sedang mengandung 7 bulan. Itu bukan takdir, itu akal-akalan. Suasana menjadi panas. Narada melanjutkan. "Dicopot dari jabatan dewa bukanlah kehinaan. Tetapi membiarkan anakmu tersiksa, itu luka yang tak akan pernah sembuh." Kata-kata itu menghantam batin Brahma. Namun hatinya terbelah dua. Di satu sisi, cucunya yang belum lahir. Di sisi lain, tahtanya sebagai dewa di Suralaya. Dengan sisa keberanian, Brahma memohon pada ayahnya, "Paduka, carikanlah jalan lain." Namun, di balik singgasana, Betari Durga tersenyum tipis. Rencananya berjalan sempurna. Batara Guru kembali mengeraskan suara. "Tidak ada cara lain. Laksanakan perintah itu, atau kau akan dijatuhi hukuman." Ancaman itu menggema ke seluruh penjuru kahyangan. Brahma terdiam, lalu membungkuk dengan tubuh gemetar. Ia berpamitan dan bergegas keluar, meninggalkan aula dengan langkah terburu-buru. Narada terkejut melihatnya pergi. Ia menatap Batara Guru dengan sorot mata yang kini bukan lagi hormat, melainkan perlawanan. Langkahnya mantap menghampiri singgasana. Kali ini, bukan sebagai penasihat, tetapi sebagai suara kebenaran yang tak lagi bisa dibungkam. Tatapannya tak lagi sekadar hormat. Ada heran, ada kecewa, dan ada kemarahan yang selama ini ia tahan. "Paduka, mengapa begitu mudah goyah oleh rayuan?" Narada tak menyebut nama, tetapi semua tahu siapa yang dimaksud. Di balik bayang singgasana, Betari Durga berdiri dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Ini bukan pertama kalinya. Sudah berkali-kali Durga memainkan kata kota manisnya. Dan sudah berkali-kali pula Batara Guru jatuh pada lubang yang sama. Narada kecewa. Sebagai penasihat kahyangan, suaranya seolah hanya angin lalu. Seakan kehadirannya tak pernah benar-benar berarti. "Jika nasihat tak lagi didengar, untuk apa hamba tetap tinggal?" Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang belum menyambar. Para dewa saling berpandangan. Tak ada yang berani menyela. Narada lalu mengambil keputusan yang mengguncang kahyangan. Ia memilih turun ke bumi. "Mulai saat ini, hamba tak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di kahyangan akibat keputusan Paduka." Suasana mendadak sunyi. Bahkan angin pun seakan berhenti bergerak. Batara Guru bangkit dari singgasananya. "Narada, jangan pergi." Namun tekad Narada telah bulat. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah meninggalkan aula agung. Setiap langkahnya terasa seperti mencabut tiang penyangga kahyangan itu sendiri. Ketika pintu kahyangan tertutup di belakangnya, ada sesuatu yang ikut pergi, yaitu keseimbangan. Pertemuan agung yang melelahkan itu akhirnya dibubarkan. Batara Guru memerintahkan Yamadipati untuk mengakhiri sidang dan memastikan tak ada satupun dewa yang mengganggunya. Ia ingin menyucikan diri, mengasingkan diri di ruangannya. Namun pertanyaannya, apakah seseorang yang hatinya sudah goyah bisa kembali suci hanya dengan berdiam diri? Di sudut aula yang mulai kosong, Durga tersenyum tipis. Langkah demi langkah rencananya berjalan tanpa halangan. Kini penasihat telah pergi. Brahma dalam kebimbangan dan Batara Guru sendirian dengan keputusannya sangat disayangkan. Ketika pemimpin tertinggi justru menjadi sumber keguncangan. Apakah kahyangan akan tetap kokoh tanpa Narada? Ataukah ini awal dari runtuhnya keseimbangan jagat? Karena ketika suara kebenaran memilih pergi, biasanya kehancuran tinggal menghitung waktu. Kalau kamu jadi Narada, tetap bertahan meski tak didengar, atau pergi agar mereka sadar kehilangan dan menurutmu tanpa penasihat? Apakah Batara Guru akan semakin bijak atau semakin dikuasai duga? Tulis pendapatmu sekarang. Karena di episode berikutnya, akibat dari kepergian Narada akan mulai terlihat. Dan mungkin kahyangan tak akan pernah sama lagi.